Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, kami kelompok 14 akan membahas tentang materi Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Puan Vanessa dengan NIM 230810201022. Halo, aku Sofia Ananda Putri dengan NIM 230810201185. Semua, perkenalkan, nama saya Heleta Salonika Brubarus dengan NIM 230810201034. Sistem Informasi Manajemen merupakan kumpulan proses mengolah, menganalisis, menampilkan data sehingga menghasilkan suatu output yang berguna untuk mengambil langkah dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Berikut merupakan pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut O'Brien, sistem informasi manajemen merupakan sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Yang kedua ada dari Abdul Qadir, mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada dari David Kroenke, yaitu sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Adapun tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menyediakan suatu informasi yang digunakan sebagai perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, juga perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menyediakan suatu informasi yang dipergunakan dalam suatu hitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Yang terakhir, tujuan sistem informasi manajemen yaitu mengumpulkan semua data dari perusahaan secara ringkas, kemudian memfasilitasi serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas di dalam suatu usaha. Di sini aku akan menjelaskan jenis-jenis sistem informasi manajemen. Nah, jenis-jenis ini biasanya dibagi menjadi 9. Nah, yang pertama, sistem pengolahan transaksi. Yang kedua, sistem kendali. Nah, yang kedua ada sistem kendali proses. Yang ketiga, sistem kolaborasi perusahaan. Yang keempat, sistem pendukung operasi. Yang kelima, sistem pengolahan transaksi. Yang keenam, sistem kendali proses. Yang ketujuh, ada sistem kolaborasi perusahaan. Yang kedelapan, sistem pendukung manajemen. Yang kesembilan adalah klasifikasi lainnya dalam sistem informasi. Komponen sistem informasi manajemen dapat dibagi menjadi 4, yaitu komponen output, input, Komponen sistem informasi di dalam manajemen dapat dibagi menjadi 4, yaitu komponen input, output, basis data, dan kontrol. Yang pertama itu komponen input, yaitu berupa informasi berupa data yang akan diolah oleh suatu sistem. Kerangkanya dapat muncul dari luar asosiasi seperti misalnya informasi saham dan sektor usaha modal, atau dalam asosiasi yaitu seperti adanya informasi penawaran. Yang kedua, komponen output. Komponen ini merupakan suatu informasi yang sudah dikelola untuk menampilkan hasil pengelolaannya dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Yang ketiga ada komponen berbasis data, yaitu adanya pengumpulan data dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi. Pengambilan data dapat dilakukan secara manual, baik manual maupun sistem. Yang keempat ada komponen kontrol. Komponen kontrol ini seperti pengendalian aplikasi, dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian masukan. Misalnya input control, pengendalian proses atau progressing control, dan pengendalian keluar atau output control. Kontrol aplikasi untuk sebagian besar kontrol telah disesuaikan ke dalam produk.
Nah, ada juga aktivitas sistem informasi manajemen. Yang pertama, masukkan sumber daya data. Ini melibatkan pengumpulan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal untuk diolah. Yang kedua, pemrosesan data menjadi informasi. Ini melibatkan proses mengonversi input mentah ke bentuk yang lebih bermakna. Nah, yang ketiga, keluaran dari produk informasi. Ini memudahkan informasi hasil proses kepada pengguna atau kepada aktivitas yang akan menggunakan informasi tersebut. Yang keempat, penyimpanan sumber daya data. Nah, ini penyimpanan merupakan aktivitas sistem informasi di mana data disimpan dengan cara yang terorganisasi untuk menggunakan di kemudian hari. Nah, yang terakhir, kendali kinerja sistem. Aktivitas sistem informasi yang penting adalah kendali dari kinerja sistem. Sistem informasi harus menghasilkan umpan balik tentang masukan, pemrosesan, keluaran, dan kegiatan penyimpanan. Umpan balik ini harus diawasi dan dievaluasi untuk menentukan jika sistem memenuhi standar kinerja yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu contoh konkret. Di sini kami mengambil contoh permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, seperti pemberian informasi di instansi seperti universitas tidak dapat dilakukan secara manual karena hal tersebut tidak efisien dan banyak informasi yang harus disampaikan dengan cepat. Contohnya, pengumpulan tugas mahasiswa, memeriksa daftar kehadiran, serta informasi tentang perubahan jadwal. Nah, solusinya dengan adanya sistem informasi manajemen ini dapat membantu masalah tersebut, yaitu seperti dengan adanya platform bot Telegram, SSO, dan SFS yang disediakan oleh Universitas Jember. Platform ini dapat digunakan untuk mahasiswa maupun dosen Universitas Jember untuk berdiskusi, absensi, melakukan KRS, mengecek jadwal, dan mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel maupun komputer.